Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ningsi Wahyuni Amin, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta memberikan sedikit gambaran terkait tokoh Nurhalis Majid, yang mana ini merupakan tugas MIT dari mata kuliah studi masyarakat sipil. Nah, saya akan memberikan penggambaran siapa itu Nurhalis Majid, mulai dari profil, biografi tokoh, serta apa saja yang kemudian menjadi karya-karya dari sang tokoh tersebut. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tokoh tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengapa kita perlu membahas tokoh tersebut dalam konteks masyarakat sipil. Nurhalis Majid penting kita bahas dalam konteks studi masyarakat sipil karena pemikiran-pemikirannya yang mendalam mengenai hubungan antar agama, politik, dan masyarakat. Sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, Nurhalis Majid memperkenalkan gagasan-gagasan tentang pentingnya demokrasi, pluralisme, dan toleransi yang merupakan nilai-nilai inti dalam masyarakat sipil. Beliau ini menekankan pentingnya pemisahan antar agama dan negara serta mendorong pemahaman Islam yang konseptual dan moderat yang memungkinkan masyarakat Indonesia yang plural untuk kemudian hidup berdampingan dan harmoni. Nurhalis Majid ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada 17 Maret 1939. Beliau ini berasal dari keluarga memang yang memiliki intelektual agama yang kuat. Nah, di sepanjang karir intelektualnya, Nurhalis Majid memiliki banyak karya yang berpengaruh, termasuk buku dan artikel yang membahas tentang modernisasi Islam dan hubungan antar agama dan negara. Salah satu karya pentingnya adalah Islam Kemodernan dan Keindonesiaan yang menyentuh berbagai isu terhadap pentingnya pembangunan sosial dan politik. Selanjutnya, konsep utama pemikiran Nurhalis Majid ini terpusat pada upaya untuk mengharmonisasikan ajaran Islam dengan memperkembangkan sosial, politik, dan budaya modern. Salah satu konsep utama yang beliau tekankan adalah pentingnya Islam yang intelektual dan rasional yang dapat disesuaikan dengan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nurhalis Majid menolak paham Islam yang statis atau konservatis yang cenderung mengisolasi diri dari perkembangan zaman. Nah, salah satu teori atau konsep yang sangat ditekankan oleh Nurhalis Majid ini adalah pemisahan antar agama dan negara. Meskipun beliau mendukung peran agama dalam kehidupan sosial, ia menolak ide bahwa negara harus berbasis pada satu agama tertentu, terutama Islam. Selanjutnya, pemikiran Nurhalis Majid sangat relevan untuk memahami peran dan tantangan masyarakat sipil dalam demokrasi, terutama dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis. Salah satu gagasan utama beliau adalah pentingnya pemisahan agama dan negara dalam konteks kehidupan politik dan sosial. Dalam masyarakat demokratis, Majid ini menekankan bahwa agama harus menjadi sumber moralitas dan panduan pribadi, tetapi tidak boleh dijadikan dasar untuk sistem politik yang otoriter dan eksklusif. Hal ini mendukung penguatan ruang publik yang plural, di mana semua kelompok, baik yang berbasis agama maupun non-agama, dapat berpartisipasi secara demokrasi. Nah, konsep ini kita dapat pahami bahwasanya bagaimana masyarakat sipil yang terdiri dari individu dan kelompok dengan berbagai keyakinan dan ideologi yang berfungsi sebagai aktor yang saling berinteraksi. Selanjutnya, salah satu contoh konkret dari penerapan pemikiran Nurhalis Majid dapat dilihat dalam gerakan Islam modern di Indonesia, khususnya dalam bentuk dialog antaragama dan pembangunan masyarakat sipil yang lebih inklusif. Misalnya, pemikiran Majid tentang pentingnya pluralis dan toleransi telah menginspirasi berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Ma'arif Institute dan Setara Institute yang aktif mempromosikan dialog antaragama dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pemahaman Islam yang inklusif, tetapi juga mendorong masyarakat Indonesia untuk kemudian lebih terbuka terhadap keberagaman agama dan budaya, sejalan dengan gagasan Nurhalis Majid bahwasanya Islam harus dipandang secara konteks dan moderat.
Selanjutnya di dunia akademis, pemikiran Nurhalis Majid juga banyak diterapkan dalam kajian Islam dan demokrasi yang berkembang pesat di berbagai universitas di Indonesia dan luar negeri. Misalnya di berbagai universitas, kajian tentang Islam liberal dan Islam demokratis sering mengacu pada pemikiran Majid sebagai dasar untuk kemudian memahami bagaimana ajaran Islam itu tersebut bisa berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan negara hukum. Salah satu contoh aplikasi praktisnya adalah penerapan pendidikan kewarganegaraan berbasis pluralis yang mana menekankan pentingnya toleransi, hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang merupakan bagian dari kurikulum ini di beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, aplikasi ini menunjukkan berbagai gagasan menjadi tantangan Islam yang inklusif dan demokratis, menjadi bagian penting dari upaya pembangunan masyarakat sipil yang lebih baik dan terbuka terutama di negara kita di Indonesia. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan ringkas terkait dari tokoh Nurhalis Majid tersebut, yang mana poin utama dari pemikiran Nurhalis Majid meliputi pemisahan antara agama dan negara, yang mana hal tersebut mendukung negara sekuler dengan penghormatan tetap terhadap pluralisme dan toleransi antar agama. Nurhalis Majid tidak lupa ia menekankan pentingnya pemahaman Islam yang kontekstual dan rasional yang juga dapat berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, Nurhalis Majid ini juga berfokus pada penguatan demokrasi yang merupakan yang bisa mendorong partisipasi aktif yang inklusif dan berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Nah, bagi siapapun yang tertarik memahami hubungan antara agama, demokrasi, dan pluralisme ini dalam masyarakat modern, dapat mempelajari karya-karya dari Nurhalis Majid tersebut untuk kemudian memberikan wawasan yang sangat berharga. Pemikiran beliau ini terus menginspirasi banyak orang untuk kemudian menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, damai. Nah, oleh karena itu saya mendorong audiens untuk membaca lebih lanjut tentang Nurhalis Majid, baik melalui buku-bukunya maupun kajian-kajian akademis yang telah beliau kembangkan melalui pemikirannya seperti itu. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait Nurhalis Majid ini, dan mungkin sekiranya kita bisa dapat memetik manfaat dari apa yang kemudian telah kita bahas tadi. Nah, sesuai dengan judulnya sebagai tokoh Nurhalis Majid, kalian bisa mempelajari lebih lanjut tokoh tersebut melalui kajian-kajian akademis yang bisa kita lanjutkan setelah ini ya, baik itu untuk mengembangkan pemikirannya dan juga belajar melalui buku-bukunya yang telah beliau ciptakan begitu. Nah, mungkin sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sekiranya terdapat kesalahan atau salah kata dalam pembuatan video ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga tolong teman-teman untuk kemudian share dan juga like video ini untuk ditonton lebih banyak lagi. Baiklah, itulah tadi. Sekian dulu. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.